Shalom teman-teman Youth and Teens dari GBI Menara Kawanan Domba. Apa kabarnya semua? Pasti baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Nah hari ini teman-teman kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Kak James akan sharing buat teman-teman semua, buat kita semua mengenai firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu teman-teman mari kita bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu sehingga hidup kami semakin diubahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini Kak James mau sharing dengan satu tema, yaitu adalah What is your greatest achievement? Atau dalam arti bahasa Indonesia adalah apakah pencapaian terbesarmu, ya. Nah, pertanyaan ini teman-teman itu seringkali ditanyakan kalau kita sedang menghadiri interview atau wawancara pekerjaan, teman-teman. Nah, teman-teman semua ada belum yang pernah mengikuti wawancara lowongan pekerjaan? Nah, pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh si interviewer, ya. Jadi interviewer itu suka menanyakan apakah pencapaianmu. Nah, berarti itu menanyakan mengenai pengalaman kita, teman-teman. Pengalaman kita, pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah pernah kita buat di dalam hidup kita. Nah, kalau dalam pekerjaan berarti dalam dunia pekerjaan engkau sudah mencapai apa saja, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh mereka dan ini akan kita juga jumpai di kehidupan kita mendatang, teman-teman. Maka pertanyaan ini patut kita renungkan. What is your greatest achievement? Bukan pencapaian biasa saja teman-teman, tapi yang ditanyakan adalah apakah pencapaian terbesarmu? Nah, tapi hari ini teman-teman kita akan belajar dari perspektif Alkitab, yaitu mengenai achievement, oke? Nah, kita akan lihat Alkitab itu bilang apa sih soal pencapaian. Nah, Kak James temukan di 2 Timotius 2 ayat 4-6 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kemudian ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan ayat keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, kita akan bahas ini lewat 3 ayat ini satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, kita belajar adalah dari firman Tuhan ini ternyata kita belajar untuk tidak memprioritaskan diri kita lagi, teman-teman. Karena di 2 Timotius yang tadi 2:4 yang tadi sudah kita baca dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, ya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, dengan kata lain teman-teman, kalau seorang prajurit sudah memutuskan untuk melangkah mengikuti komandannya, nah dia nggak boleh lagi pusing dengan kehidupannya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah punya satu tujuan yang baru, yaitu bukan tentang dirinya, tapi punya tujuan yang lebih besar. Siapa komandan di hidup kita, teman-teman? Tentunya adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan adalah komandan, artinya Tuhan itu sudah punya rancangan dalam hidup kita dan rancangan itu pun menjadi tujuan hidup kita, ya. Tapi uniknya teman-teman, meskipun Tuhan punya rancangan atas hidup teman-teman semua, Tuhan juga mau teman-teman tidak perlu memusingkan diri teman-teman sendiri, ya. Artinya apa? Teman-teman tidak usah pusing mengenai penghidupan diri kita. Not prioritas myself again, ya. Artinya kita tidak perlu memusingkan diri kita sendiri, tapi kita harus mengutamakan tujuan yang lebih besar dari hidup kita. Nah, teman-teman semua itu punya tujuan yang lebih besar dari hidup teman-teman. Mungkin ketika di saat nanti pekerjaan, teman-teman melamar pekerjaan di satu perusahaan, teman-teman tidak mungkin bekerja sebatas untuk diri kita sendiri, betul ya teman-teman ya. Tapi kita bekerja pasti untuk perusahaan, supaya perusahaan ini maju, supaya perusahaan ini bisa berkembang. Artinya kita punya tujuan yang lebih besar. Jadi teman-teman, ada beberapa level dalam kehidupan kita teman-teman ya. Level yang pertama itu adalah fulfill my self needs. Artinya yang tadi, yang paling pertama memang kita harus
memenuhi setiap kebutuhan kita. Tapi itu level yang pertama. Sedangkan kita harus beranjak ke level yang berikutnya, yaitu adalah fokus kepada panggilannya Tuhan. Nah, jadi teman-teman ketahuilah, teman-teman semua itu punya maksud dan tujuan dari hidup teman-teman semua. Begitu pula dengan Kak James. Kak James sendiri juga punya tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kita harus cari tahu, kemudian kita fokus apa panggilan Tuhan atas hidup kita. Teman-teman percayalah, teman-teman lahir ke dunia ini itu bukan satu kebetulan, tapi ada maksud Tuhan yang luar biasa. Contoh teman-teman, ada seorang anak yang lahir di keluarga yang broken home. Ternyata Tuhan mau pakai kehidupan dari anak ini untuk memulihkan keluarganya. Atau mungkin ada keluarga yang sedang kesulitan ekonomi, dan ternyata sang anak bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Itu salah satu contoh. Nah teman-teman, kita semua pasti punya panggilan. Lalu level yang ketiga, yang berikutnya adalah kita penuhi panggilan itu. Sesuai dengan ayat 2 Timotius 2 ayat 4 yang tadi sudah kita baca. Kita harus mengikuti arahan dari komandan kita. Kita harus penuhi tugas tanggung jawab yang sudah kita terima. Jadi yang pertama kita belajar dari ayat yang keempat tadi adalah not prioritize myself. Oke? Yang berikutnya teman-teman, follow the path. Ya, di 2 Timotius 2 ayat 5 tadi dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, selain kita adalah prajurit, kita juga adalah olahragawan, teman-teman. Jadi Alkitab itu menggambarkan kita yang pertama prajurit, kemudian olahragawan. Nah, apa yang dikatakan? Olahragawan itu dia bisa juara kalau dia menyelesaikan pertandingannya dengan peraturan-peraturan yang ada. Kalau dia menyelesaikan pertandingan tapi tidak sesuai aturan, pasti akan tereliminasi atau didiskualifikasi, teman-teman. Nah, jadi dalam kehidupan kita, teman-teman, kita juga ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Apa aturan itu, teman-teman? Seperti pelari, pasti dia sudah punya tracknya, ya. Pasti dia sudah punya jalannya. Apakah dia boleh memotong jalan yang sudah ditetapkan? Tentu saja tidak boleh. Itu karena melanggar peraturan. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Kita semua sudah punya tracknya. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa di hidup kita, kalau kita mau mengikuti jalur yang sudah Tuhan tetapkan, maka harus ada dua. Yang pertama jalur, dan kedua rules, ya. Yang pertama tracknya, kemudian peraturannya. Nah, apa yang menjadi track kita, teman-teman? Itu sederhana sebenarnya, yaitu adalah segala hal yang kita miliki. Teman-teman punya apa di kehidupan teman-teman? Teman-teman punya keluarga yang baik, kehidupan keluarga yang sejahtera, teman-teman bisa bagikan sukacita itu kepada orang lain. Atau teman-teman diberkati dengan keuangan yang baik, teman-teman bisa jadi berkat, ya. Kemudian teman-teman juga punya yang namanya talenta. Setiap orang pasti punya talenta. Pakailah talenta itu, karena itulah yang sudah Tuhan titipkan, dan itulah yang menjadi jalur kita untuk melangkah. Dan yang ketiga adalah hati. Percayalah teman-teman, Tuhan sudah menaruh benih roh yang baik dalam hati kita, yaitu hati nurani kita. Kita punya tujuan yang baik, punya niat yang baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hati seperti itu, itulah menjadi tuntunan untuk kita melangkah di jalur yang tepat, teman-teman. Lalu yang menjadi peraturan kita tentu saja adalah firman Tuhan, ya. Itu adalah pagar yang menuntun kita agar kita bisa mengerjakan atau melangkah di jalur itu dengan baik, teman-teman. Karena kalau kita berlari tapi dengan teknik yang salah atau dengan cara yang salah, pasti hasilnya juga tidak baik. Nah, percayalah teman-teman, peraturan-peraturan yang ada, baik di dalam pertandingan atau dalam hal apapun, pekerjaan, nah peraturan-peraturan itu adalah justru untuk mendatangkan kebaikan bagi si pelakunya, teman-teman, yaitu diri kita sendiri. Begitu juga dengan firman Tuhan. Tuhan sudah tetapkan firman Tuhan sebagai aturan dalam hidup kita. Tujuannya adalah untuk diri kita juga, untuk kebaikan diri teman-teman semua, ya. Kemudian yang menjadi aturan adalah the process, ya. Itu ada tahapan, teman-teman. Nggak bisa kita mau start tiba-tiba langsung finish, nggak mungkin. Tapi selalu ada yang namanya proses, tahapan kita berlari, garis finish pasti adanya di akhir, nggak mungkin di awal. Jadi teman-teman ketahuilah
jalur teman-teman dan peraturan yang sudah Tuhan tetapkan. Kemudian melangkahlah. Jadi dari ayat yang kelima ini kita belajar adalah follow the path. Dan ayat yang terakhir tadi, ayat ke-6, yaitu adalah enjoy your results. Kita baca lagi 2 Timotius 2 ayat 6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Wow, betul sekali teman-teman. Seorang petani kalau dia sudah menanam hasil taniannya, tapi dia kalau jual semua ya, dia sendiri makan dari mana? Gak mungkin dia ke pasar beli hasil yang sudah dijual. Pasti dia yang pertama menikmati hasil dari taninya. Demikian juga Tuhan memberitahu kita teman-teman, mengingatkan bahwa kalau kita bekerja keras, kita juga yang akan menikmati hasilnya. Ya, Tuhan itu baik dan adil teman-teman. Asalkan kita setia melakukan tanggung jawab kita, maka Tuhan akan memberikan hasilnya bagi kita. Ya, nah menariknya teman-teman, ketiga ini urutannya sudah diatur oleh Tuhan. Ya, yang pertama Tuhan mau kita tidak pusing dengan kehidupan kita. Lalu yang kedua, kerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang ketiga, baru nikmati hasilnya. Gak kebalik ya teman-teman, bukannya awal-awal memang petani itu yang menikmati hasil yang pertama kali. Tapi tetaplah dia harus melakukan pekerjaannya, yaitu menanam. Kalau dia tidak menanam, dia juga tidak bisa menikmati. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita teman-teman, kalau kita bekerja keras, yang ayat 4 tadi Tuhan bilang, gak usah pusing, ternyata terjawab di ayat 6 ini teman-teman. Tuhan awalnya bilang kamu gak usah pusing dalam kehidupanmu. Kenapa? Kalau kamu memprioritaskan tujuan hidup yang lebih besar dan kamu mengerjakannya sesuai dengan arahan Tuhan, sudah pasti di ayat 6 ini terjadi. Kamu akan menikmati hasilnya. Begitu indah teman-teman Tuhan berfirman kepada kita semua, dan kiranya teman-teman langkah-langkah ini bisa menjadi tuntunan dalam kita mencapai segala pencapaian terbesar dalam hidup kita teman-teman. Ya, suatu saat nanti teman-teman pertanyaan ini akan teman-teman hadapi. Teman-teman akan dipertanyakan baik oleh manusia, apa pencapaian terbesarmu? Kita mungkin bisa saja menjawab. Tapi kalau Tuhan yang tanya teman-teman, apa pencapaian terbesarmu? Apakah kita bisa menjawabnya? Nah, baiklah mulai dari sekarang teman-teman, mumpung teman-teman dan kita semua masih muda, yuk sama-sama renungkan firman Tuhan ini, cari tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita sehingga kalau kita melangkah, kita tidak melangkah ke jalur yang salah. Dan kalau kita sudah melangkah, kita diberi kekuatan, kita bisa mencapai garis finish, kita sudah menikmati hasilnya. Dan yang lebih indah lagi teman-teman, hasilnya ini bukan kita saja yang nikmati, tapi orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi, mereka semua juga akan menikmati hasilnya. Oke teman-teman, itulah firman Tuhan yang Kak John sudah sampaikan hari ini. Kiranya jadi berkat bagi kita semua, dan mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan, kami pelajari pada hari ini Tuhan. Terima kasih kami belajar bahwa di dalam kehidupan kami, Tuhan sudah menetapkan tujuan-tujuan. Dan kami mau Tuhan untuk mencapainya. Karena kami tahu Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap talenta, untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kami. Dan kami mau mengerjakan itu sekuat tenaga Tuhan sesuai dengan aturan yang sudah Engkau berikan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami selesai melakukan pekerjaannya, kami juga akan menerima hasil yang manis, hasil yang terbaik. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman ini terus menjadi tuntunan kami dalam melangkah di hari-hari ke depan, di waktu sekolah kami, bahkan ketika kami dewasa kelak, kami tetap berpegang pada tuntunan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, happy Sunday and God bless you.